acara seminar orientasi pengenalan etika, akhlak dan etika P3K untuk gelombang 8 angkatan 43 sampai 47. Pada mentor kita, pembimbing kita, Bapak Walujo SPDM Ten ya. Minum segelas air hangat biar manis tambahlah coklat. Assalamualaikum wahai sahabat. Pagi ceria makin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan bahwa hari ini Kamis tanggal 31 Oktober. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara Bapak Sadiman SPD untuk menyampaikan materinya. Atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Mentor, yang kami hormati Bapak Ibu peserta orientasi P3K di SMK Negeri Jumantono, mohon izin kami menyampaikan terkait dengan seminar RHK. Sesuai dengan agenda pada pagi hari ini, kita melaksanakan seminar Bapak Ibu pada seminar dengan biodata, nama Sadiman, tempat tanggal lahir Subarjo 13 Februari 1980, unit kerja SMK Negeri Jumantono, untuk mata pelajaran produksi TKL. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemudian kami lanjutkan terkait dengan maksud dan tujuan orientasi. Maksud orientasi yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN P3K. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, tujuan pelaksanaan orientasi. Tujuan yang pertama, peserta mampu memahami tugas dan fungsi ASN P3K. Kemudian tujuan yang kedua, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada seminar ini sesuai dengan RHK kami ada 6 RHK. Yang pertama yaitu tersusunnya kurikulum satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau assessment yang mengacu pada kurikulum satuan pendidikan. Kemudian RHK yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Kemudian RHK yang keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar atau Kombel Pilihan bersama Daihatsu di SMK Negeri Jumantono. Kemudian yang nomor 5 Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar atau workshop yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri model kompetensi guru. Pensi yang pertama adalah tersusunnya kurikulum satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif dari RHK yang diintervensi. Kemudian kami munculkan RHK, yaitu tersusunnya kurikulum satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita melihat dengan indikator IQ, ada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah kuantitas. Dengan aspek kuantitas ini, IG-nya adalah, indikatornya adalah jumlah dokumen kurikulum satuan pendidikan atau KSP. Targetnya ada 1 dokumen kurikulum, yang mana ini kita mencoba mengaitkan dengan budaya industri. Kemudian untuk kualitas, indikatornya adalah tingkat kontribusi dalam penyusunan dokumen kurikulum satuan pendidikan atau KSP. Harapannya targetnya 100%. Waktu, ketepatan waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1 semester. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemudian yang berikutnya kegiatan dan tahapan.
Yang pertama, menganalisis kurikulum satuan pendidikan atau KSP yang akan digunakan sekolah. Yang kedua, menyusun kurikulum satuan pendidikan atau KSP. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Kemudian kegiatan berikutnya yaitu dalam bentuk output kegiatan Bapak Ibu. Untuk output kegiatan yaitu perangkat pembelajaran. Yang pertama adalah modul ajar outputnya, yang kedua adalah bahan ajar, yang ketiga assessment, yang berikutnya adalah jurnal mengajar. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dari RHK yang pertama ini nanti untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya Bapak Ibu, yang pertama saya melakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi pada pimpinan. Dalam hal ini adalah berakhlaknya loyal. Kemudian untuk terciptanya kerjasama sinergis yang lebih baik, ini dalam bentuk kolaboratif. Kemudian yang kedua, saya mencari referensi dengan cara mencari dari berbagai sumber yang menyenangkan untuk dipelajari peserta didik. Ini adalah adaptif. Kemudian dan bekerja sama meminta saran teman sejawat. Ini masuk dalam kolaboratif serta memperhatikan keselarasan antara metode yang digunakan dengan kondisi peserta didik. Ini masuk ke harmonis. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, saya menghargai saran dan masukan yang diberikan rekan sejawat dan mentor. Ini masuk ke harmonis. Kita lanjutkan ke RHK yang kedua, adalah terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum satuan pendidikan. Adapun RHK yang kedua yaitu terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau assessment yang mengacu pada kurikulum satuan pendidikan. Penerapan nilai berakhlak pada RHK kedua ini adalah satu, saya menyusun kisi-kisi penilaian sesuai pembelajaran yang telah dirancang. Ini masuk dalam akuntabel dan kompeten. Kemudian yang kedua, saya melakukan penilaian pembelajaran sesuai rencana yang telah ditetapkan, masuk akuntabel dan kompeten. Kemudian yang ketiga, saya melakukan rekapitulasi dan menyusun daftar nilai. Ini juga masuk akuntabel dan kompeten. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak mentor yang kami hormati. Kemudian RHK yang ketiga. RHK yang ketiga yang diintervensi adalah RHK-nya adalah terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Adapun RHK yang diajukan meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Kemudian output kegiatannya Bapak Ibu pada RHK ini draft kesepakatan kelas, pedoman atau rubrik hasil melaksanakan menerapkan aktivitas interaktif. Kemudian RHK yang keempat yang kami ajukan adalah yang ini Bapak Ibu, RHK yang diintervensi adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Adapun RHK yang diajukan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan dan komunitas belajar. Ini yang diselenggarakan adalah dalam bentuk workshop dalam satu semester, jumlahnya ada 2, soft skill dan hard skill. Workshop tadi muncul 2 sertifikat, soft skill 1 sertifikat, hard skill sertifikat, jadi ada 2 sertifikat. Kemudian untuk kualitasnya persentasenya 100%, waktunya dalam waktu 6 bulan. Yang pertama mengikuti kegiatan seminar atau webinar lokakarya lapangan yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah ini untuk komunitas yang menyelenggarakan adalah komunitas pintar bersama Daihatsu SMK Negeri Jumantono. Outputnya kegiatan dalam bentuk sertifikat dan ada perubahan yang lebih baik. Jadi, kemudian untuk RHK yang kelima, RHK yang diintervensi, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Adapun RHK yang diajukan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Dalam satu semester diselenggarakan 3 kali berbagi praktik baik, marking, labeling, greenline. Kemudian aspeknya ada 3 Bapak Ibu, kuantitas, kualitas, dan waktu. Karena ada 3 kegiatan maka kuantitasnya aspeknya ada 3 sertifikat yang dimunculkan. Kemudian untuk kualitas persentasenya ada 100%, untuk waktu pelaksanaannya 1 semester atau 6 bulan. Kemudian kegiatan dan tahapan Bapak Ibu, untuk
kegiatan dan tahapan, menyusun jadwal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 semester. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah dirancang. Kemudian yang ketiga, mengisi buku jurnal atau notulen. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk output kegiatan ini adalah 1 sertifikat kegiatan untuk mendukung EKIN. Kemudian yang kedua, aksi nyata yang berdampak pada perbaikan. Kemudian RHK yang keenam yang kami ajukan, yaitu RHK yang diintervensi terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Adapun RHK yang diajukan, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Ini kami ajukan hanya 1 kegiatan dalam bentuk PMM, pelatihan mandiri belajar, pelatihan mandiri dalam bentuk sertifikat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi ada 6 RHK ini. Terima kasih Bapak Ibu, demikian penjelasannya, nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih. Untuk sesi tanya jawab kami buka 1 pertanyaan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit yang perlu saya sampaikan atau saya tanyakan pada Pak Sadiman. Dari apa yang Pak Jenengan sampaikan tadi, ada 1 yang menarik bagi saya. Ada praktek baik. Bagaimana, apa manfaat dari yang didapat dari berbagi praktek baik tersebut? Terima kasih Pak Dwi Mujahid atas pertanyaannya. Berbagi praktik baik Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya bukan 1 arah. Ini adalah dalam bentuk 2 arah. Kita belajar bersama-sama. Jadi mungkin ada yang sudah sedikit tahu informasi, disampaikan kepada mungkin yang belum tahu informasi. Nah, harapannya dalam penyampaian informasi ini nanti bisa saling belajar bersama-sama. Adapun kemanfaatannya, yang menyampaikan informasi mau tidak mau harus belajar lagi. Yang disampaikan informasi tahu ada informasi yang baru tersebut, sehingga nanti mau tidak mau akan ikut belajar. Sebagaimana filosofi di kurikulum Merdeka, itu ada tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bagaimana cara membuat kegiatan tadi yang menyenangkan itu, modelnya seperti apa Pak Sadiman? Singkat saja modelnya. Kegiatan yang menyenangkan itu kami mencoba merubah sesuatu yang sulit menjadi mudah. Sebagai contoh misalnya 5S. 5S itu awalnya seri, seton, sesul, sikesu, sisuke, itu pelajarannya susah sekali. Tapi ketika 5S itu kita aplikasikan dalam tepuk 5S, tepuk 5S, prok prok prok, seri, prok prok prok, ringkas, prok prok prok, seton, prok prok prok, rapi, dan seterusnya. Nah itu kita peserta, siswa semuanya jadi tergerak. Oh iya, nah dari situ harapannya bisa senang, kemudian menyenangkan, kemudian bisa belajar bersama-sama. Di materi pembelajaran, bukan pra pembelajaran. Di materi ini dengan materi dengan bukan ke. Oh iya, siap. Oke, terima kasih Bapak mentor yang kami hormati. Untuk kebetulan saya ngajar DDO kelas 10, dasar-dasar otomotif. Memang di awal kami selalu dengan budaya industri tepuk 5S. Di tengahnya itu kami menggunakan MPI. MPI itu adalah multimedia pembelajaran interaktif. Kami kemarin ikut diklat di pembatik level 1, 2, dan 3. Kemudian dari materi pembatik itu sebagian besar adalah dalam bentuk multimedia pembelajaran interaktif. Di situ kami membuat sebuah produk pembelajaran interaktif. Kemudian kami share, anak-anak belajar dengan gawai. Ada videonya, ada YouTube, dan kemarin saya ikutkan di Jambore GTK. Anak-anak belajar dengan senang di sana Bapak, kurang lebih. Terima kasih untuk waktunya Bapak Mentor yang telah memberikan tanggapan dari apa yang telah disampaikan oleh materi kita. Yang pertama Pak Sadiman.